Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Indra Bayu Paratama selaku tutor public speaking Universitas Terbuka, dan yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Hesti Apriani dari UPPJJ Surakarta. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktu di sini. Luar biasa sekali semangat teman-teman semuanya. Energi dan semangatnya sangat positif sekali. Baik, saya akan mulai dengan satu pertanyaan jujur untuk teman-teman semuanya. Coba angkat tangan. Siapa di sini yang pernah pura-pura tersenyum manis, padahal dalam hatinya rasanya capek banget? Atau mungkin lagi sedih, pengen nangis? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Kita sebagai Gen Z dan juga kaum milenial yang sedang tumbuh di era globalisasi yang sekarang sedang berkembang pesat, kita adalah generasi yang paling rentan terkena tekanan mental dari media sosial. Kenapa? Ya, karena media sosial menuntut kita untuk selalu tampil sempurna dan selalu baik-baik saja. Dan tekanan ini sangat tinggi sekali teman-teman. Apalagi saat kita berada dalam fase transisi kehidupan. Contohnya, dari fase kuliah menuju fase kerja, dan lain-lain. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengakui satu hal penting, yaitu ternyata tidak apa-apa itu tidak baik-baik saja. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain game kecil. Nama gamenya adalah Emoji Jujur vs Emoji Medsos. Sebelum kita mulai game ini, saya hanya butuh respon cepat teman-teman semua. Sekarang, saya minta teman-teman untuk menunjukkan satu ekspresi wajah teman-teman yang paling sering teman-teman upload di story atau di postingan media sosial. Wah, bagus sekali. Ekspresinya sangat bahagia dan sesuai dengan standar media sosial ya teman-teman. Tepuk tangan untuk ekspresi palsu yang sempurna itu. Untuk yang kedua, saya pengen teman-teman menunjukkan satu ekspresi wajah yang paling jujur tentang perasaan teman-teman saat ini. Perasaan mungkin kemarin sore atau lusa. Gimana perasaan teman-teman saat sedang letih atau banyak pikiran? Lihat perbedaannya kan teman-teman? Yang pertama adalah topeng yang sering kita pakai, dan yang kedua adalah realita yang sering kita sembunyikan. Nah, perbedaan ini disebut juga dengan toxic positivity. Malam ini kita akan berbicara tentang tema mengapa ternyata tidak apa-apa itu tidak baik-baik saja. Kita terperangkap dalam apa yang disebut dengan toxic positivity atau sikap positif yang dipaksakan. Ini membuat kita menekan emosi alami seperti kedilemaan, kecemasan, kelelahan, atau kesedihan. Padahal positif yang dipaksakan justru akan membuat mental healthy kita semakin kacau. Mari kita identifikasikan 3 mitos kebahagiaan yang sering media sosial promosikan, yang membuat kita merasa bersalah jika tidak bahagia. Mitos pertama, jangan pernah sedih. Kita didorong untuk selalu berpikir positif. Padahal sedih itu wajar, dan itu bagian dari human express. Mitos kedua, kamu harus sukses sekarang juga. Tekanan untuk selalu berprestasi tinggi membuat kita lelah. Dan yang ketiga, kebahagiaan harus diupload. Dan kita terjebak dalam membandingkan realita kita yang biasa saja dengan sorotan orang-orang di media sosial. Tujuan kita malam ini adalah mengubah persepsi kita. Dan kita harus mulai untuk menerima perasaan negatif itu sebagai bagian alami dari hidup kita, bukan sebagai kegagalan pribadi. Tips yang bisa digunakan adalah validasi diri. Lain kali, ketika teman-teman sedang mengalami kesulitan, kegagalan dalam suatu hal, jangan langsung buru-buru menyalahkan diri sendiri. Cukup ambil nafas sebentar dan praktekkan satu kalimat ini. Perasaan saya
perasaan letih, perasaan sedih, perasaan cemas adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Ucapkan itu dalam hati dan resapi. Kalimat ini berfungsi sebagai media validasi diri. Dengan begitu, teman-teman memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan emosi tanpa harus menolaknya. Dan menerima langkah pertama untuk bergerak maju. Teman-teman, jika kita terus memendam perasaan ini, krisis kesehatan mental teman-teman terus menghantui generasi kita. Kita harus menanggung semuanya ini sendirian. Tujuan kita yang terakhir adalah menjadikan momen ini sebagai sarana untuk mencari bantuan. Sekarang, saya minta komitmen teman-teman semuanya. Yang pertama, yaitu cari satu orang yang bisa teman-teman hubungi dan teman-teman percaya. Bisa sahabat, ahli kesehatan mental, atau aplikasi dukungan mental yang sesuai. Dan yang kedua, simpan kontaknya. Jadikan mereka sebagai jalur penyelamat untuk teman-teman semua. Dan yang terakhir, ingat, meminta bantuan saat perasaan tidak baik-baik saja itu muncul adalah suatu tanda kekuatan, bukan kelemahan ya teman-teman. Mari kita tinggalkan budaya kepura-puraan itu dan bangun budaya yang lebih jujur pada perasaan, karena tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.